Voorzet is goed en de kopbal daar, maar het derde doelpunt ook. Wordt goed ingekopt door Sandra. En je zou hier zeggen... Mag James de voorzet geven. James aan de linkerkant ruimte heeft om mee op te komen. Dat lijkt net wat te hard. Ja. Te zien bij ESPN. Hele belangrijke wedstrijden. Met veel Sorai en de verdedigers die nu voor het doel te vinden zijn. James. Nou. De nodige krakers nog hierna. James. Mooi voor hem dat hij nu plek voor een vrije trap. James hard naar de tweede paal. Terugkoppen is goed, maar de redding van Dilon Heudel ook. Goeie vrije trap van James. Geen buitenspel. Willem II. Nu al een paar reddingen. Moeilijke paas dit voor James. In het centrum opduikt. James. Dat zien ook niet helemaal. Laatste minuut loopt. James. Nauber helemaal vrij, maar de kopbal bovendien ook bij. Ja, weet niet helemaal zeker. Mocht Go Ahead hieruit scoren, dan gaat de bal strak. De kopbal weg en dan zeker dicht bij een doelpunt. Maar eerst Behunek en daarna... Zullen we ook hem weer kunnen volgen? Nee, iedereen is er klaar voor. Twan zei al, geen wissels aan het begin van de tweede. James strak, recht voor het doel. Maar hij wordt wegge... Soraya erachteraan. Behunek en je onder druk zet. Genoten. De bal wordt verlengd, blijft hangen en zit erin. Voetballer komt uit het uitvak. Daar zal hij meteen al van hebben gedacht. Dit zou wel eens mis kunnen zijn door de lijnen trekken. Vlag blijft omlaag. Nog steeds omlaag. Kans Go Ahead op de paal en erin. Zag je daar wel wat vraag nog middag? Dan moet op een gegeven moment die bal weg. En is die bal nu... Ja, goed gelopen, goed voorgegeven. Maar net niet in te glijden of in te... Die zojuist geel kreeg naar die vrije trap. Maar... Sorai nu centraal op het... Om in één keer in de loop bij James te leggen. James, zeer actief. Bij de tweede paal recht in. James. James. Krijgen Pettersson, James. Ploeg. Wel. Maar is het uiteindelijk weer voor Go Ahead. Alleen zijn bord gaat al niet. Setelah sekian lama nggak ketemu, akhirnya Soundwalls bisa sekamar lagi bareng Bang Maroon Pass.
Dan kalau mereka udah kumpul, ya udah pasti ada aja tingkah kocak yang terjadi. Bener aja, meskipun baru nyampe Sydney tadi malam, Pes kelihatan super fresh pagi ini. Bukan cuma itu, dia juga udah nggak sabar banget buat bawa Indonesia menang dan ngantongin 3 poin penuh. Di sisi lain, Timnas Indonesia kabarnya udah nyiapin 3.000 tiket buat supporter Bahrain yang pengen away ke GBK. Tapi anehnya, dari ribuan tiket yang disediakan PSSI, nggak satupun yang laku. Bahkan, absennya fans Bahrain di GBK tanggal 25 Maret nanti sampai jadi bahan omongan media-media Eropa. Banyak yang mulai berspekulasi, mungkin Bahrain cuma jago kalau main di kandang sendiri. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu, keringat mengalir, kerja keras bayar kita. Alhamdulillah, akhirnya seluruh skuad Garuda udah kumpul lengkap. Semua pemain udah tiba dan siap tempur buat laga penentuan lawan Australia. Dari ekspresi mereka saat nyampe bandara kemarin, kelihatan banget kalau mereka udah nggak sabar buat turun ke lapangan. Ini bukan sekadar pertandingan biasa, tapi laga krusial yang bakal menentukan langkah selanjutnya. Menariknya, meskipun lawan yang bakal dihadapi adalah tim langganan Piala Dunia, para pemain Garuda Merah Putih justru santai banget. Nggak ada raut cemas atau tegang, malah mereka terlihat menikmati setiap momen. Senyum dan tawa lepas terus mengiringi mereka. Apalagi setelah lama nggak ketemu karena harus bela klub masing-masing. Contohnya Saniu, yang udah kangen berat sama candaannya Martin Paes. Begitu pas nyampe di Australia, mereka langsung sekamar lagi dan yaudah, pecah banget suasananya, tawa, guyonan, dan obrolan panjang mereka bukan cuma sekadar nostalgia, tapi juga makin mempererat semangat juang mereka. Meskipun kelihatan santai, Martin Paes tetap serius. Dia punya misi penting, bawa Indonesia mencuri poin dari Dasoxros. Selamat datang di Sydney, Martin Paes. Pagi yang cerah, semangat yang mantap. Kita buktikan semua kemenangan sempurna, dunia bersinar, cahaya juara takkan pernah pudar. Misi mengamankan 3 poin di kandang Australia sebenarnya bukan hal yang mustahil. Justru, Timnas Indonesia punya sejumlah keuntungan besar dalam laga ini. Mulai dari badai cedera yang melanda skuad Tauni Papavek, absennya beberapa pilar utama Australia, hingga kehadiran jajaran pelatih top dunia serta pemain-pemain baru berkualitas Eropa. Ini jadi tanda bahwa era baru sepak bola nasional benar-benar sudah dimulai. Patrick Lee bersama putra Johan Cruyff siap bergerak cepat. Mereka akan langsung beradaptasi, menganalisis pertandingan, dan berdiskusi untuk menyusun strategi terbaik. Bahkan, strategi Timnas Indonesia juga bakal mendapat sentuhan dari seorang penasihat teknis berpengalaman. Di waktu dekat, Di setiap sudut ruang PSSI juga akan memperkenalkan sosok ini secara resmi ke publik. Mantan pemain Barcelona dan Manchester United ini akan fokus membangun sepak bola Indonesia, memastikan kualitas dan konsistensi pelatih di semua kelompok usia, serta menghadirkan pendekatan lebih modern dan terstruktur. Kini, semua elemen sudah berkumpul di Australia untuk menyusun strategi terbaik agar Indonesia bisa bersaing dan meraih hasil maksimal di sisa pertandingan round ketiga. Kabar baiknya, Coach Patrick dan penasihat teknis PSSI, Zordi, sudah tiba di Jakarta. Sementara itu, Alex Pastor dan Den Lanzat akan bergabung pada Rabu besok. Secara khusus, saya ingin menyampaikan selamat datang kepada KF yang baru pertama kali datang ke Indonesia. Semoga dia bisa merasakan atmosfer positif di sini baik dari segi masyarakat, budaya, makanan, hingga antusiasme luar biasa terhadap sepak bola. Ini momentum yang tepat bagi kita untuk bersama-sama membangun sepak bola Indonesia menuju level dunia. kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya, kita buktikan semua. Era baru sepak bola Indonesia akhirnya dimulai. Siapa sangka? Dulu Erick Thohir pernah jadi bahan ejekan saat menjabat Presiden Inter Milan. Semua gara-gara pengakuannya sebagai fans Inter sejak klub Italia itu mendatangkan trio Belanda.
Tapi, yang bikin lucu, Kita satu. trio Belanda yang dia maksud ternyata milik AC Milan. Nah, sekarang, sejarah kayaknya terulang dengan cara yang lebih keren. Erick Thohir benar-benar mendatangkan trio Belanda. Tapi kali ini bukan buat klub Eropa, melainkan buat timnas Indonesia. Dan trio ini bakal jadi otak strategi tim selama beberapa tahun ke depan. Mereka adalah Justin Schiefer, Alex Pastor, dan Denny Lanzat. Dengan kehadiran mereka, besar kemungkinan permainan timnas bakal mengalami perubahan signifikan. Seperti yang kita tahu, Belanda dikenal dengan filosofi total football gaya main yang ofensif, penuh pressing, dan mengandalkan pergerakan dinamis. Jadi, jangan heran kalau nanti permainan timnas berubah drastis ke arah yang lebih modern. Tapi, Erick Thohir ternyata nggak cuma puas dengan 3 pelatih. Ambisinya jelas, bawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dan itu dibuktikan dengan langkah mengejutkan menjelang laga melawan Australia. PSSI secara resmi mengumumkan tambahan jajaran pelatih kelas dunia. Sekarang, Patrick Kluivert bakal memimpin skuad dengan dukungan penuh dari para asisten elit. Ada Alex Pastor, Langkah maju. Denny Lanzat, dan Gerald van den Burg yang bakal menangani berbagai aspek strategi, ditambah lagi dengan pelatih spesialis seperti pelatih kiper, pelatih fisik, dan tim analisis video yang super detail. Beberapa nama diantaranya, Leigh Bodenberg, Quentin Jacobs, Lewias, dan Jordi Gutenberg. Ini bukan sekadar perubahan biasa, ini revolusi sepak bola Indonesia. Dengan struktur kepelatihan yang lengkap dan visi besar yang jelas, timnas kini berada di jalur yang benar menuju level elit. Era baru telah tiba, dan Indonesia siap melangkah lebih jauh di panggung internasional. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi. Tak ada yang Sementara itu, perubahan dalam skuad Garuda Merah Putih makin terasa, diiringi antusiasme luar biasa dari para fans Indonesia yang sukses memborong habis tiket laga kontra Bahrain pada 25 Maret nanti. Namun, di sisi lain, fans Bahrain tampaknya enggan menghadapi atmosfer menggelegar GBK. Bahkan, dari 3.000 tiket yang disediakan PSSI untuk pendukung mereka, tak satupun yang terjual. Keheningan ini mengundang sorotan media internasional, hingga muncul anggapan bahwa Bahrain memang hanya jago kandang. Absennya supporter Bahrain di GBK juga mengundang reaksi dari Hajime Moriyasu, pelatih Jepang itu dengan nada tajam menyindir, mengingatkan bahwa sepak bola adalah tentang keberanian, bukan ketakutan. Menurutnya, setiap tim harus siap menghadapi tekanan, tak boleh gentar, terutama saat melihat kejutan yang disiapkan Indonesia. Bahrain sendiri akan menghadapi laga berat, bertandang ke Jepang dan Indonesia dalam waktu berdekatan. Tapi, Moriyasu menegaskan, tak ada tim yang sempurna di grup C. Sepak bola bukan sekadar strategi, melainkan soal mental baja dan tekad juang. Di babak final kualifikasi Piala Dunia ini, Jepang paham bahwa tantangan semakin berat. Namun, Moriyasu menegaskan, timnya akan bertarung dengan keberanian, bukan kepengecutan. Di tengah ketatnya persaingan Asia, Jepang siap berjuang sampai akhir, dengan pengalaman dan kekompakan yang telah mereka bangun. takkan pernah putar. Kemenangan sempurna, kita legenda. Terlepas dari segala dinamika yang terjadi, saat ini fokus utama para pemain Garuda adalah menghadapi laga krusial melawan Australia. Pertandingan ini bukan sekadar laga biasa, melainkan ujian besar yang bisa menjadi titik penentu. Jika mampu mengamankan 1 poin saja, itu sudah menjadi pencapaian luar biasa. Sebab, seperti yang kita tahu, Australia bukanlah lawan sembarangan. Mereka adalah tim berpengalaman yang selalu sulit ditaklukkan. Meski skuad mereka tak lengkap akibat cedera, jangan pernah meremehkan lawan. Di atas lapangan, pengalaman akan berbicara, dan hanya tim dengan mental baja yang akan keluar sebagai pemenang. Kini, yang terpenting adalah tetap rendah hati, fokus, dan berikan segalanya demi merah putih. Saat peluit panjang berbunyi, hanya kerja keras dan keberanian yang akan menentukan segalanya. Mengejuara.